Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semua? Sehat, Pak. Yang nggak sehat kuotanya ya. Kuotanya kurang sehat kayaknya ya. Oke, baik. Bapak akan mengabsen dulu ya. Ya, Anjani Medina ada? Belum. Izin, Pak. Kenapa? Izin. Oh, izin. Izin kenapa nih? Ya. Acara keluarga. Oh, Anissa Rahma. Izin juga. Anissa belum. Dena Florentina. Dina Rati Setiani ada? Belum. Ermina belum juga. Eva Puspita Sari. Hadir Pak. Ya, Bapak lihat wajahnya. Udah pernah ketemu Bapak belum? Udah kan ya? Satu kali ya? Pine Putri. Mana Pine Putri? Oke, di Galuh Pitaloka belum ada. Enggak. Jadi non ya. Irma ini juga. Jihan Jaudah Sodiko. Jihan Belum bisa masuk Pak. kenapa? Masih pilot belum dicoba katanya. Oh gitu, belum bisa masuk. Oke. Leisa Putri belum juga. Leisa Merliana Gusti. Merliani, Pak. Merliani ini Ya. Merliani Gusti. Merliani Gusti ya. Ya, Pak. Oke. Laisa ada kan ya? Oke, Laisa. Muhammad Fardin. Mana Muhammad Fardin? Belum. Sakit, Pak. Muhammad sakit Pak. Sakit. Iya. Sakit apa dia? Nadia Cahyani, mana Nadia? Hadir Pak. Ya, mana Nadia? Videonya tolong diinikan. Nadia. Oh, Tia Nur Sufia. Oke, belum. Putri Dwi. Ayu Hadir Mutia. Pak. Mana putrinya? Oke. Putri Nabila. Dia anak apa Pak? Anak apa itu mah Pak? Oh, pindah ke AP.
Raisa Najmi Rahma. Hadir. Oh ya, oke. Hadir. Selda Nurbayanti. Ya, tidak bisa dipakai, Pak. Kenapa? Mic-nya nggak bisa dipakai. Oh gitu. Oke. Siti Rumina. Hadir, Pak. Mana Siti Rumina? Oke. Baik. Winnie Adelita Cahya Putri. Anak apa itu mah kayaknya, Pak? Ke apa ya? Pindah ke apa ya? Yasinta Mareti. Mana Yasinta? Hadir, Pak. Mana Yasinta? Nggak kelihatan. Oh ya, oke. Baik. Ada yang belum di absen nggak? Ini masalahnya absennya lain. Saya belum, Pak. Siapa? Hermina Dewianti. Tadi udah. belum hadir tadi. Belum nyambung. Terus siapa lagi? Siti Rumina udah. Agus Noviandi. Oh, ada Agus Noviandi. Baik, mari kita mulai ya pembelajaran kita mengenai pelajaran tajwid. Oke. Lihat di sini itu ada huruf nun. Nunnya diapakan tuh? Nun sukun atau nun mati. Jadi nunnya tidak hidup. Nah, nun di sini maksudnya itu bertemu dengan tanwin, an, in, un. Kemudian yang selanjutnya nun mati dan tanwin bila bertemu atau menghadapi atau diiringi dengan huruf hijaiyah mempunyai empat hukum tersebut. When nun sukun and tanwin followed by the letter of hijaiyah, it has four law. Its mean is izhar. Jadi namanya izhar. What is mean izhar? Apa yang dimaksud dengan izhar? Izhar, ya. Tapi jelas. Jelas ya. Nah, this is nun sukun or tanwin, ya. It's read, must be read clearly. Jadi harus dibacanya dengan jelas, berbunyi n tanpa didengungkan atau tidak disamarkan, ya, dengan tidak memakai guna, without guna, yaitu bila nun mati atau tanwin tersebut bertemu dengan suatu huruf izhar. Ya, ada yang namanya disebut izhar halki. Huruf izhar halki itu artinya huruf-huruf yang keluar dari kerongkongan atau tenggorokan. Ya.
how many letters of izhar halki? Ada berapa huruf izhar halki? Izhar there is six letter, right? Six letter. Ada 6 huruf. Ya. Ada 6 huruf. Yang pertama huruf apa? Alif, Alif. ha, ain, ha, khogin. Ya, alif. Alif keluarnya dari mana itu? Alif. Dari keluar hurufnya dari mana? Mahorijul hurufnya dari kerongkongan atau tenggorokan. Karena di sini dinamakan izhar halki. Halki itu halak itu artinya kerongkongan. Itu seperti itu. Alif ha, ain ha, kemudian ho, kemudian ditambah lagi satu lagi ha. Jadi it's the letter of izhar ha, 6 letter. When tanwin, nah ketika tanwin followed by one of the letter of izhar, we must be read it clearly. Jadi harus dibacanya dengan jelas atau without guna, tanpa guna atau disamarkan. Nah itu seperti itu. Suatu contoh. Oke. Nah di sini ada. Ini adalah gabungan huruf-huruf izhar, alif ha, ain ha, ghin ho. Yaitu 1 alif ha, ain ha, ghin ho. Kemudian juga yang kedua itu hanya sebagai contoh atau gabungan huruf-huruf daripada huruf izhar. Nah sekarang ada 2 macam hukum nun mati. Jadi izhar itu ada 2 macam. Nun mati bertemu dengan huruf izhar ada 2 macam. Nun sukun pada satu kalimat, huruf izhar di kalimat yang lain. Jadi ini tergabung daripada dua kalimat dalam bahasa. Yang pertama adalah nun mati, nun sukun. Ya, nun sukun kemudian disambung followed by the letter of hijaiyah alif di kalimat yang lain, maka harus dibacanya harus jelas. Min ummatin, min ummah, tidak ada dengung atau disamarkan. Kemudian contoh yang kedua adalah in huwa, nun sukun followed by the letter of ha. The letter of ha is the letter of izhar. So we must be read it clearly, dan harus dibacanya dengan jelas. Ini semua kemarin materi sudah Bapak kirimkan, hanya tinggal membaca ulang. Contoh lain lagi, min ail min, nun mati nun sukun followed by the letter of ain, one of the letter of hijaiyah. Jadi sama dibacanya min ail, tidak didengungkan juga. Yang selanjutnya the follow the example, min ghillin, nun sukun or nun mati nun sukun followed by the letter of ghain. Ghain is one of the letter of izhar. So we must be read it clearly.
harus dibaca dengan jelas. Tidak ada mil, nggak ada. Nah, when you find the reader the Holy Quran, when read the Holy Quran, you hear that one of them or someone read villain, this is wrong, it is not right, but but we must be read it clearly, harus dibacanya dengan jelas. Min villain. Yang selanjutnya nun sukun followed by the letter one of the izhar, it is kha. One of the letter of izhar, so we must be read it clearly also. Jadi harus dibaca juga dengan jelas. Follow min hasanatin, min followed by the letter of ha, one of the letter of izhar, so we must be read it clearly. So okay, the follow when tanwin bertemu dengan huruf izhar hanya dalam satu macam, yaitu tanwin di satu kalimat, huruf izhar di kalimat lain. Jadi tak ada tanwin yang bertemu dengan huruf izhar di satu kalimat lain. Contoh, min ummatin ajalaha, jadi tidak ada tanwin di kalimat yang lain. Ajalah itu kalimat yang lain. Jurupin har, tanwin bertemu dengan huruf H, maka dibacanya juga harus dibaca dengan jelas. Yang selanjutnya ghaniyun anil alamin, ghaniyun itu satu kalimat ya, di satu kalimat anil alamin, di kalimat izhar atau tanwin di kalimat yang satu, kemudian tanpa tanwin di kalimat yang lain, maka harus dibacanya dengan izhar. Yang selanjutnya adalah li ahadin indahu, li ahadin indahu, itu juga sama, dibacanya harus jelas. Di contoh lain di dalam surat Al-Zalzalah, pernah ketemu nggak di surat Al-Zalzalah? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Itu juga sama. Baik, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Apabila ada pertanyaan, Bapak tunggu, atau boleh memberikan contoh yang lain dari Al-Quran mengenai hukum izhar tersebut. Oke, Bapak tunggu. Ada yang bertanya, silakan. Baik. Baik, itu saja.
materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya silakan. Kak, ada classroomnya nggak? Kayaknya nggak ada. Oke, yang lain silakan mau bertanya mengenai pelajaran tajwid. Bapak belum bikin kelasnya. Insya Allah nanti berikutnya. Oke, silakan. Baik, Bapak ingin nanyakan nih, di dalam surat Al-Fajr, itu ada kalimat walayalin ash. Itu ada hukum, ada tanwin di satu kalimat dan yang lainnya di kalimat yang lain tanpa tanwin. Itu hukum yang nomor berapa? Yang poin keberapa itu? Silakan. Bisa diulang ayatnya nggak, Pak? Walayalin ash ayat 2 surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr itu ya wal fajr walayalin ash. Itu yang kasrotain ketemu sama huruf ain. Iya. Itu poin nomor berapa? Nomor apa? A apa B? Sudah A sama B apa? Gak ngerti, Pak. Kan di situ kan ada tadi, ada yang satu kalimat, yang lain ada tanwin, ada yang nggak pakai tanwin. Oh, yang pakai yang A. Yang ke? Yang A. Yang A kedua. Yang apa yang kedua? Yang A. Yang apa yang B? Masih yang A itu. Oke. Baik, ada yang lainnya lagi? Silakan. Selanjutnya kita akan masuk kepada ciri-ciri dari silakan berikan contoh hukum izhar tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar tersebut. Contoh yang lain, silakan. Kenapa, Pak? Tolong berikan contoh mengenai tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Contoh yang lain.
Hakimun alimun. Hakim. Bisa, Pak. Iya, alimun hakimun. Iya, Iya. hakimun alimun. Oke, baik. Namanya siapa tadi tuh? Raisa. Oh, Raisa. Oke, Raisa. Baik, titik Raisa. Raisa. Ini berarti tidak diketahui dengan secara Oke, yang lain? Kasih anak. Gimana? secara lisan. Surat Surat? Al-Ghasyiyah ayat 4. Nah, tolong dibaca. Selanjutnya ada istana Baca ayatnya coba. atau istana Petrus. Al-Fatihah Al-Ghasyiyah. Nah, terus Lalu di dalam nggak kedengaran nih. Kayaknya jaringannya ya. Taslana fathah. Ya, taslana hamil. Oke, this is right. Oke, namanya barusan teh Agus ya. Agus Nopiandi ya. Merjani, Pak, itu nama bapaknya. Oh, siapa Merdiani? Oh, itu bapaknya. Sorry ya. Mer apa namanya? Enggak ada di sini namanya. istana itu Nama aslinya siapa nama aslinya? Nama kamunya siapa? Merliani Gusti. Merliani Gusti. Iya. Oh iya ini. Sorry. Tadi Bapak nulis lagi nih Agus Nopiani. Your father, right? Sorry. Oke. Merliani Gusti. jadi ceritanya itu di situ aja. Oke, nada. Yang lain silakan berikan contoh. Jadi pada prinsipnya begini ya, mengenai Al-Quran itu kebanyakan kan izhar, izfa dan izgom. Itu kebanyakan pokok bahasannya. Oke. Nah sekarang kalau mempelajari ilmu tajwid hukumnya apa tuh? Siapa yang bisa? Ada bonus nih, bonus pulsa. Hukum fardu kifayah. Iya, fardu kifayah ya, Putri Dewi ya. Oke. Yang dimaksud dengan fardu kifayah apa, Putri? Kewajiban yang telah dilaksanakan sekelompok orang dan tidak ada kewajiban lagi bagi yang lain. Jadi bisa diwakili ya, Putri ya. Iya, Pak. Iya, contohnya seperti menyalakan mayat juga itu fardu kifayah. Kifayah itu diambil dari kata-kata kafayah, kifayah, cukup diwakilkan. Oke. Nah sekarang itu kan fardu kifayah, right? Nah sekarang bila seseorang membaca Al-Quran ya, dengan ilmu tajwid, itu hukumnya apa? Wajib apa tuh? Wajib ain. Fardu ain. Iya, wajib ain atau fardu ain. Siapa tadi itu? Barusan siapa? Raisa. Saya sama Putri Dwi kayaknya. Putri Dwi. Oh, Sama saya juga, Pak. Oh, Raisa. Putri sama Raisa. Iya, berdua-dua. Oh, berdua. Iya, Pak. Iya, berdua terus ya. Sama Raisa. Ini kembaran bukan? Bukan ya. Bukan, Bapak. Oh, bukan. Kira kembaran. Kayak Pinang di belah 8 gitu. Oke. Nah, sebagaimana kita sholat itu hukumnya fardu ain, tidak bisa dititipkan. Enggak ada nitip sholat gitu kan.
sebagaimana kita makan nitip makan gitu, nggak mungkin orang lain makan kita yang kenyang. Kita doain seperti itu. Namun fardu kifayah bisa diwakilkan apabila tidak ada sama sekali, misalkan yang belajar ilmu tajwid satu kampung ya kena semua dosa. Jadi fardu kifayah bisa diwakilkan. Adapun membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya fardu ain. Ain itu individu artinya, ya, wajib bagi setiap orang yang membaca Al-Quran. Kalau salah, ya berdosa cara bacanya, sebab akan berbeda. Contoh, wadhulul baba sujadai yaghfir lakum khotoyakum, atau waqulu hittatun naghfir lakum, itu dalam surat Al-Baqarah. Jika umat Musa, Nabi Musa disuruh masuk Baitul Maqdis, akan tetapi dirubah hittatun jadi hinto. Hinto kan gandum. Itu mereka menyelewengkan ayat-ayat tersebut. Itulah kerjaan orang-orang Yahudi atau Israel. Hittatun itu artinya ya Allah ampunilah kami. Kalau hinto gandum, itu akan berbeda. Bunyi huruf pun akan merubah arti. Contoh Abdullah, Ibnullah, beda antara ain dengan a. Kalau Abdullah itu hamba Allah, kalau Ibnullah itu anak Allah. Itulah yang mereka yakini bahwa Allah itu punya anak, sehingga ada Tuhan anak, Tuhan ayah, Tuhan bapa, kan gitu. Ini dalam Islam tidak demikian. Konsepnya adalah qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, yang lain? Ada yang mau nanya lagi, silakan. Jadi mempelajarinya fardu kifayah ya. Menggunakannya adalah fardu ain. Wajib bagi tiap-tiap dan tidak bisa diwakilkan. Sekarang kan kita sering dengar itu udah pakai stiker, ya kan? Bacanya salah, tajwidnya juga salah, tidak memakai tajwid panjang pendeknya. Itu bukan malah mendapatkan pahala, tapi malah berdosa berdasarkan tajwid. Karena membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu wajib bagi tiap-tiap individu. Oke, ada lagi yang lain, silakan yang mau bertanya. Kemarin sudah di-share-kan sama Bapak ya ini materinya ya? Belum, Pak. Belum. Kan minggu kemarin kayaknya Bapak nggak masuk ini deh, Meet. Iya. Ada sesuatu. Bapak 1 bulan nggak masuk kemarin. Nggak bisa kemana-mana. Alhamdulillah sekarang ini udah kelihatan kan materinya di situ ya. Pokoknya kalau tidak sempat menulis di situ, dicari saja di Google, ada di Google kok. Tajwid tentang izhar, itu aja. Itu lebih lengkap hanya. Kalau ini kan apa istilahnya seperti rangkuman, itu memberikannya secara singkat saja. Kalau di yang lain itu sangat luas pokok bahasanya. Nah, itu dilengkapi dan diperhatikan, dilengkapi untuk dicatat ya.
Jadi catatannya khusus. Tajwid dia tajwid. Nah, kalau kita bisa masuk kelas kan ada cara menulis huruf Arab yang baik. Soalnya kan ada yang tidak bisa menulis huruf to. Jadi fungsinya BTQ itu baca tulis Al-Quran. Ada yang huruf to dipelintir kayak palu gitu kan. Padahal ada yang perlu diperbaiki. Lam alif dipelintir juga gitu. Jadi nggak bagus-bagus. Insya Allah nanti kalau memang sudah bisa masuk kelas, Bapak ingin mengajarkan bagaimana cara menulis. Dengan waktu 1 hari atau 2 hari kamu akan tertawa melihat tulisan kamu sendiri. Contoh, kamu nulis salah lafaz la ilaha illallah, nanti diperiksa benarkah berdasarkan ketentuan cara menulis Al-Quran kan itu. Jadi setelah kamu menulis ternyata bukan nggak benar tapi kurang kaidah atau kurang ketentuan cara penulisan, kamu akan mentertawakan tulisan kamu sendiri. Jadi gitu ya, cara menulis halus. Kenapa? Karena menulis halus itu menulis bagus, yang namanya BTQ itu mendidik kesabaran. Sebab bikin alif aja itu susah. Itu bisa 1 halaman, membuat alif aja 1 halaman. Apalagi membuat to, apalagi membuat lam alif. Tapi dengan sekejap kalian akan bisa merubah tulisan yang ada. Makanya Bapak bilang kamu akan mentertawakan tulisan kamu sendiri. Oh iya, itu seperti itu. Oke, baik. Masih ada lagi nggak yang bertanya? Baik, cukup sampai di sini saja. See you later. Ya, sampai ketemu lagi the next day atau the next time. And we will continue the another subject, right? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilai-nilai yang dikandung dalam teks ayat nilai-nilai yang terkandung nilai-nilai yang terkandung di dalam teks ayat. Jadi yang pertama adalah nilai religi. Religi itu bersifat keagamaan dengan kebersihan dan sifat religi itu dari semua. Terus berikutnya yaitu nilai moral. Nilai moral Oke, udah. Pak, bagian jadwalnya mana? Udah keluar ini, tadi direkam gimana ini? Dimasukkan di setnya. Udah kayaknya. Bareng soal